안녕하세요, 여러분. 샤니아입니다. 반갑습니다. Annyeonghaseyo, 감사합니다. Watashiwa Marina Berliansan. Soalnya aku gugup jujur wow people, karena di samping aku ini langsung aku datangkan dari Korea Selatan ya ke kantornya Worek Indonesia. Ada Shania Nadine. Halo Kak. Shania, apa kabar? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya. Mungkin khusus buat teman-teman Worek jarang ketemu sama Shania karena Shania kerjanya work from home ya. Benar. Work from home. Dan Shania ini coba dong kenalin diri kamu dong. Siapakah kamu di Worek? Oke, jadi halo semua. Saya Shania dan saya bekerja di Worek sebagai copywriter untuk US team. Dan benar kayak tadi Kak Bian bilang, saya kerjanya remote. Jadi work from home, makanya mungkin banyak yang mungkin belum kenal atau belum pernah ketemu Belum gitu. pernah ketemu. Selama ini ketemunya online ya kita ya? Iya, meetingnya juga lewat Teams aja gitu. Kak Shania bener pernah kuliah di Korea? Iya bener, tapi waktu itu bukan full degree sih, cuman student exchange program. Jadi ada pertukaran pelajar yang diadain sama kampus. Terus boleh milih mau ke Korea, Jepang, Taiwan, atau Hong Kong gitu. Terus ya kalau saya pribadi pilih Korea. Kapan karena lagi ya? Iya, karena emang dari dulu udah seneng banget sama Korea-Korea. Waktu itu emang backgroundnya Kak Shania apa toh? Kok sampai bisa kuliah di Korea, ada student exchange maksudnya? Ya kan dulu saya ambil program studi International Business Management Di mana tuh? di UK Petra. Oh, di UK Petra. Iya. Tapi Kak Shania bisa bahasa Korea? Bisa sedikit-sedikit. Coba. Apa ngomong apa Waduh. gitu lah. Ya tolong dibenerin ya kalau salah. Gimana tuh? 안녕하세요, 여러분. 샤니아입니다. 반갑습니다. Yeay, namanya Nana, orang tidak, kalau itu tadi kebetulan Korean sih kayaknya, bukan Korea lagi ya. Tapi kok bisa sih ambil jurusan IBM, udah lulus kan ya? Iya udah. IBM terus kerjanya jadi copywriter gitu. Ini kedua-duanya nih nggak tahu ini relate apa enggak sih sebenarnya? Benernya kalau dibilang relate 100% enggak juga, tapi kalau dibilang enggak relate 100% juga enggak juga gitu. Karena dari ilmu-ilmu yang saya ambil di IBM ada banyak yang bisa dia ditaruh ke pekerjaan sebagai copywriter. Contohnya waktu di IBM saya sempat belajar tentang speaking, yaitu kelas presentasi. Itu kan juga sering kepake gitu kalau misalnya saya lagi meeting butuh presentasi, butuh bikin slide deck, itu kepake banget. Terus juga ada mata kuliah namanya writing class emang di IBM. Jadi di sana kita diajarin untuk research, juga diajarin untuk bikin essay yang panjang, yang pendek gitu. Dan itu benar-benar kepake banget saat copywriting. Soalnya kayak waktu di IBM juga sering diajarin tentang grammar, diajarin tentang penggunaan vocab gitu. Jadi skill-skill seperti itu kepake sih waktu di copywriting. Berarti ya itu tadi kayak kata Shania ya, nggak 100% relate tapi juga nggak yang 100% nggak relate. Nah jadi sama-sama masih kepake, dan apalagi skill menulis kayaknya ya. Iya bener. Kebetulan juga mungkin akhir-akhir ini ya, mungkin 5 tahun terakhir ini mulai hits nih copywriter buat startup, buat tech company. Soalnya mungkin juga nggak cuma tech company ya, tapi company-company lain tuh juga pada beralih ke website, bikin e-commerce dan lain-lain, dan itu semua butuh skill copywriting untuk develop brandnya gitu. Dan dari situ saya jadi mulai belajar dan mulai ngerti kalau ternyata skill menulis nih juga bisa buat untuk pekerjaan copywriting, nggak harus melulu nulis novel atau nulis majalah gitu kan. Mungkin dulu bikinnya kalau bisa nulis jadinya penulis novel, penulis majalah, penulis koran gitu kan. Ya gitu sih tadi. Tapi kalau ngomongin soal dunia copywriting yang seperti tadi kata Shania ya, baru akhir-akhir inilah booming gitu kan. Selama ini kan orang nggak ngerti apaan copywriting, taunya mungkin nulis artikel, tapi kayaknya nggak sekedar nulis artikel ya. Sebenarnya copywriting tuh atau sebagai copywriter ya, itu pekerjaan yang kayak gimana sih? Kayak tadi Kak Givian bilang, emang
kadang emang nulis artikel sih itu bener, tapi kayak tadi Kak Gian juga bilang nggak 100% cuma nulis artikel aja, tapi juga nulis marketing materials yang lain seperti kayak flyer. Terus kalau di Wowrek ini kita sebutnya one pager, jadi itu kayak semacam flyer gitu yang jelasin tentang produk-produk kita, tapi secara komprehensif karena cuman one pager, jadi cuman 2 page PDF gitu. Jadi terus selain itu juga ada nulis konten blog gitu sih, dan nggak sepenuhnya juga ngetik full, soalnya kita juga butuh banyak research, banyak belajar tentang produknya supaya waktu kita nulis tuh nggak ngasal, nggak ngalur ngidul gitu kan ya. Jadi udah based on research, udah based on kayak credible facts gitu. Dan mungkin selain research kita, kalau saya Nia pribadi juga sering nonton video-video sih buat penjelasan produk-produk gitu, biar lebih ngerti dan lebih ngerti aplikasinya gimana gitu untuk produk-produk tech company gitu. Tapi ada tantangannya nggak sih zaman sekarang ini kan banyak content creator. Tapi ada content writer, ada content creator juga. Kalau menurut Shania kayak gimana nih? Kalau content creator, kalau menurut saya lebih luas kan ya jangkauannya. Mungkin dia bisa planning konten buat video, buat mungkin sekarang yang lagi hits TikTok, Reels gitu kan, itu bisa. Terus dia mungkin bisa kolaborasi sama copywriter, karena mungkin copywriter nanti bisa kasih ide-ide, ini mau kontennya tentang apa, terus mungkin dia bisa bantu researchnya gitu kan, supaya waktu bikin konten tuh nanti teksnya waktu di IG atau waktu di TikTok gitu bisa kayak edukatif gitu lah ya. Dan selain edukatif juga konten creatornya bisa membantu supaya nggak boring gitu, supaya menarik kontennya dan bisa dicerna oleh masyarakat. Jadi tantangan nggak sih buat Shania sendiri, gimana caranya merangkai pesan lewat tulisan tapi singkat cuman ngena gitu? Iya sih, itu sesuatu yang juga saya lagi masih pelajari dan juga masih tantangan buat saya, karena ya tadi kayak tadi Kak Bian bilang itu harus pendek, singkat, padat, jelas tapi catchy gitu kan ya. Jadi orang bisa inget brand kita, orang bisa kalau mikir tentang cloud Raya, kalau mikir tentang hosting atau apa juga Wowrek gitu kan, itu juga sesuatu tantangan juga sih, soalnya harus benar-benar padat, nggak basa-basi, tapi at the same time catchy dan gampang diingat gitu. Wow, jadi nggak cuma sekedar nulis ya wow people, kalau misalnya pengen jadi seorang content writer atau copywriter gitu kan, cuman kayaknya enak ya kerja copywriting bisa di rumah ya. Remote ya kerjanya? Iya, WFH sih masih. Gimana nih rasanya kerja remote dari rumah gitu kan? Kalau WFH sih, remote working, saya so far enjoy karena ya yang pertama mungkin nggak terlalu buang waktu di perjalanan kan ya, jadi bisa hemat energi, masih bisa home workout setelah kerja, masih ada energi, terus juga bisa lebih family time dan quality time di rumah. Soalnya biasanya kalau kerja di kantor mungkin kadang kepotong macet atau apa, jadi sampai rumah udah capek gitu kan. Tapi kalau WFH kan enggak. Terus juga tapi ya juga ada challenge-nya juga sih, nggak cuma enak-enak aja. Challenge-nya ya harus lebih disiplin dalam time management, supaya nggak kayak di rumah terus males-malesan gitu, tapi di rumah tetap produktif. Itu kan juga butuh disiplin yang tinggi gitu kan. Tapi kalau content writing juga harus pakai bahasa Inggris apa Indonesia sih? Kalau karena saya di divisi yang US jadi full English. Wow. Spill dong, TOEFL-nya berapa skornya? Tinggi banget nih masih, aduh. Ini gimana sih bisa bahasa Inggrisnya lancar banget kayak gitu? Speaking iya, ya kan? Reading juga, writing-nya juga keren banget. Kalau dari saya personally, dulu sempat ikut les Inggris gitu. Waktu dari kecil sampai SMA itu les Inggris. Tapi selain les Inggris juga bergabung dalam komunitas yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi once in a while we speak in English gitu. I think it helps a lot, and kayak juga membantu dalam latihan gitu kan. Jadi kalau grammarnya salah ada yang bisa benerin. Kalau misalnya pronunciation-nya salah juga ada yang bisa benerin gitu. Jadi ya terlibat dalam komunitas itu penting. Terus juga satu hal lagi yang dulu membantu saya untuk bisa menulis dalam bahasa Inggris dengan baik itu waktu zaman-zaman suka Korea, itu
saya suka main Twitter. Oke. Jadi sering interaction sama orang-orang yang juga di luar negeri gitu kan. Jadi ngomongnya bahasa Inggris gitu. Tapi awalnya nggak kelihatan kayak nggak berpengaruh banget. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, oh ya dari situ jadi belajar untuk bisa converse in English gitu. Dan menurut saya itu juga membantu sih. Terus juga waktu pengalaman tadi di Korea juga kan nggak cuman ketemu sama orang Korea aja di sana, tapi juga ketemu sama banyak orang dari negara lain. Itu juga membantu supaya lebih berani mungkin ya untuk bicara bahasa Inggris. Mungkin kalau di sini kadang sama orang-orang Indo semua gitu jadi malu-malu ngomong bahasa Inggris, dikirain aduh sok Inggris, sok gini. Tapi kalau udah ketemu sama orang luar kan mau nggak mau bahasa Inggris. Betul. Jadi lebih berani gitu. Ada lagi nggak nih Shania yang mau disampaikan buat wow people khususnya yang juga pengen sekeren kamu? Wah, ya mungkin bukan tips sih, tapi kayak lebih kayak pesan aja. Itu kan kita semua masih muda nih, jadi masih banyak kesempatan. Jadi jangan terlalu takut untuk step out from your comfort zone, to try new things. Dan juga mungkin when you first step out from your comfort zone itu it will be uncomfortable, pasti kayak nggak nyaman kan, keluar dari circle kamu, keluar ketemu orang baru, ketemu pekerjaan baru, kerja di industri yang baru, itu juga mungkin nggak nyaman gitu awalnya, kayak pasti banyak challenges, tapi it will be worth it in the end. Soalnya dengan belajar banyak hal baru itu pasti juga akan help yourself to grow into a better person, dan dengan begitu Anda bisa lebih berkontribusi bagi sekitar Anda juga. Setuju banget, dan itu yang Shania rasain ya. Walaupun kuliahnya IBM, mungkin orang pasti ngarepnya ke bisnis, nggak melulu ke bisnis, sebagai copywriter juga bisa, gitu kan. Banyak hal yang bisa kita kembangkan dari diri kita kalau misalnya kita mau keluar dari comfort zone kita. Wah, keren banget, masih muda tapi pesannya cus. Nanti kalau misalnya pengen tahu kayak gimana nih kesehariannya para wow team, pantengin terus podcastnya kita. Kalau misalnya juga pengen kerja remote ya kan sama perusahaan luar negeri, coba aja buka dong websitenya kita. Worek di mana? Worek.com atau di worek.co.id ya. Kalau misalnya butuh internet yang cepat buat kerja remote, pakai Wonet. Dan supaya data-data kamu aman gitu kan ya, terkendali dari rumah, semua kan dari rumah nih ya, pakai Cloud Raya. Semua produknya Worek Indonesia khususnya banyak ya untuk kebutuhan kamu, ngikutin perkembangan zaman yang lagi pengen kerja dari rumah ataupun hal-hal yang bergaul sama teknologi. Pokoknya one stop IT solution cuman Worek. Ketemu di episode selanjutnya.